Undang-Undang ASN direvisi, P3K akan dapat pensiun. DPR dorong reformasi sistem kepegawaian negara yang lebih adil. Pemerintah dan DPR RI tengah menggodok revisi kedua Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang ASN sebagai bagian dari upaya menyempurnakan sistem kepegawaian nasional. Salah satu pokok krusial dalam revisi adalah penyetaraan hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wakil Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan bahwa perubahan ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam perlakuan terhadap seluruh aparatur sipil negara. Salah satunya adalah memberikan hak pensiun kepada P3K yang selama ini tidak mendapatkannya, berbeda dengan PNS. Zulfikar menyatakan, kebijakan baru ini merupakan bagian dari reformasi sistemik dalam pengelolaan ASN yang akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan pegawai pemerintah secara keseluruhan. Ia menyampaikan hal ini dalam diskusi publik yang digelar di Kompleks DPR RI Jakarta pada Selasa 22 April 2025. Menurut Zulfikar, rancangan revisi Undang-Undang ASN ini telah dimasukkan dalam program legislasi nasional Prolegnas tahun 2025. Dengan masuknya dalam Prolegnas, pembahasan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara komprehensif dan partisipatif. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini P3K diperlakukan berbeda secara hak administratif. Meski sama-sama melayani negara, hanya PNS yang berhak atas pensiun. Melalui revisi ini, diskriminasi tersebut akan dihapuskan demi menciptakan ASN yang setara dan adil. Revisi ini merupakan kelanjutan dari perubahan pertama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah menghapus keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan menguatkan prinsip kesetaraan ASN dalam banyak aspek. Namun, perubahan kedua Undang-Undang ASN akan menjangkau lebih dalam, salah satunya adalah menyentuh tata kelola struktural kepegawaian di daerah. Pemerintah pusat akan kembali mengambil alih sebagian fungsi manajerial dari pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat ASN. Zulfikar menegaskan bahwa seluruh pengangkatan pejabat struktural ASN di daerahnya nantinya akan berada di bawah kendali Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas, profesionalitas, dan pengawasan langsung terhadap birokrasi di tingkat lokal. Selain soal pensiun dan pengelolaan struktural, revisi juga akan mempertegas larangan penggunaan tenaga honorer atau non-ASN. Mulai 1 Desember 2024, semua instansi pusat dan daerah dilarang merekrut tenaga kontrak tanpa status ASN. Langkah ini ditujukan untuk menghapus praktik kerja jangka panjang tanpa perlindungan hak yang layak, yang selama ini banyak terjadi pada tenaga honorer. DPR menganggap hal ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam sistem kepegawaian. Jika instansi pemerintah tetap nekat menggunakan tenaga honorer setelah tenggat tersebut, maka DPR mengusulkan sanksi administratif yang tegas. Hal ini diharapkan menjadi pemacu agar aturan ini benar-benar dijalankan. Guna mendukung revisi ini, Komisi 2 DPR RI menggandeng Badan Keahlian DPR, akademisi, pakar hukum tata negara, hingga organisasi profesi. Proses kajian bersama ini diharapkan melahirkan aturan yang matang, menyeluruh, dan berkelanjutan. Zulfikar menekankan pentingnya kajian mendalam secara filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memastikan bahwa arah perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman dan realitas sosial. Ia menambahkan bahwa pembahasan ini masih pada tahap awal dan belum final. Namun, proses ini merupakan peluang besar untuk memperbaiki sistem ASN secara menyeluruh dan menyongsong tata kelola yang lebih baik. Dengan rencana ini, P3K tidak akan lagi merasa sebagai warga negara kelas 2 di dalam birokrasi pemerintahan. Mereka akan memperoleh hak yang sama, termasuk tunjangan pensiun yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh PNS. Revisi ini juga dianggap sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan humanis. ASN diharapkan menjadi pelayan publik yang berdaya dan sejahtera. Perubahan sistem ini diharapkan akan memperkuat semangat reformasi birokrasi nasional yang sejak lama menjadi agenda besar dalam pembangunan kelembagaan negara. Langkah DPR dan pemerintah dalam menyusun revisi Undang-Undang ASN ini
adalah momentum penting untuk mengoreksi ketimpangan dan mendorong tata kelola kepegawaian negara yang inklusif dan progresif. Melalui regulasi baru yang adil, ke depan ASN di Indonesia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.